Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang begitu indah, bulan Ramadan yang begitu sempurna. Maka keindahan dan kesempurnaan itu Allah dan Rasul-Nya tutup dengan salah satu syariat yang begitu spesial. Syariat di mana Allah dan Rasul-Nya wajibkan untuk menyelaraskan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang berpuasa untuk menahan lapar, menguji hambanya untuk menahan amarah, itulah adalah sebuah contoh bagaimana Allah mengajarkan para hambanya untuk merasakan apa yang orang-orang tidak rasakan. Orang-orang siapakah itu? Orang-orang di mana Allah beri ujian di dalam rezekinya. Ketika di dalam kesehariannya dia tidak mendapati makanan untuk dikonsumsi, maka Allah uji pula di bulan Ramadan agar merasakan bersimpati dan berempati kepada mereka yang tidak punya. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan mewajibkan yang namanya zakat fitrah. Allah wajibkan sebagaimana yang disebutkan di dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin." Untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka disinilah bagaimana keindahan Islam tersebut. Bagaimana keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, bahwa Islam bukan sekedar agama yang dianut begitu saja. Akan tetapi Islam adalah bagaimana seseorang berempati, bersimpati kepada mereka yang tidak punya. Maka bukan hanya sekedar zakat fitrah saja. Allah Subhanahu wa taala juga wajibkan zakat mal. Dan Allah Subhanahu wa taala motivasi para hambanya untuk bersedekah, untuk berinfak. Agar apa? Agar memberikan jatah harta kita yang berlebihan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Maka Islam sangat memotivasi hamba-hambanya. Bagaimana ketika Allah lebihkan hartanya untuk tetap diberikan kepada mereka yang lebih berhak. Kita berkisah tentang Abdurrahman bin Auf, bagaimana kayanya beliau, bagaimana keistimewaan harta yang Allah berikan kepada beliau, akan tetapi beliau tidak merasa bangga dengan harta yang Allah berikan. Kenapa? Karena di dalam agama kita, kaya itu adalah hal yang biasa. Kaya itu adalah hal yang tidak ada istimewanya. Yang menjadi istimewa dari kekayaan seseorang adalah apabila orang tersebut bisa mensedekahkan, menginfakkan, menzakatkan harta-harta yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kita bisa melihat Abdurrahman bin Auf dengan hartanya yang begitu banyak, tidak ada seorang pun sahabat yang iri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain, yang fakir, yang miskin, yang ekonominya di bawah rata-rata, melihat Abdurrahman bin Auf tentang hartanya, bukan tentang banyaknya, akan tetapi tentang keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagaimana seseorang mengeluarkan hartanya di dalam agama Islam, di dalam surat At-Taubah ayat ke-103, "Khudh min amwalihim shadaqah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Khudh min amwalihim shadaqah. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta orang-orang yang mempunyai harta berlebihan. Shadaqah, sedekah. Di sini para ulama menyebutkan masuk di dalamnya tentang sedekah, masuk di dalamnya tentang zakat, masuk di dalamnya tentang infak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Agar harta tersebut bisa membersihkan, bisa mensucikan sisa-sisa hartanya. Maka ini adalah motivasi di dalam agama kita tentang berbagi.
Ketika para sahabat yang lain tidak iri kepada Abdurrahman bin Auf, karena mereka tahu bahwa harta yang dimilikinya adalah untuk akhirat juga. Maka sahabat-sahabat yang lain bisa mencari jalan akhirat dengan passion mereka sendiri-sendiri, dengan kesenangan mereka sendiri-sendiri. Ada yang suka atau senang tentang berwudu, ada yang senang memaafkan orang lain, ada yang senang bagaimana membantu orang-orang yang lain. Karena ini adalah jalan Allah tentang surga yang Allah berikan berbeda-beda. Maka kita yang berkelebihan harta, ketika kita ingin harta kita lebih berkah, ketika kita ingin harta kita lebih bermanfaat, kita keluarkan hak-hak orang miskin tersebut. Hak-hak di mana asnaf ats-tsamaniyah yang wajib kita berikan, kita keluarkan kepada mereka. Karena sesungguhnya kita banyak sekali melihat orang-orang di luar sana dengan harta yang begitu banyak, akan tetapi kehidupannya tidak ada yang spesial. Selalu dirundung masalah, selalu dirundung ketidaktenangan batin mereka. Ini adalah jawaban di dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa taala tutahhiruhum. Berfirman di dalam surat At-Taubah tadi, harta yang kita keluarkan adalah mensucikan harta-harta kita yang lain. Ini adalah jawaban bagaimana keberkahan di dalam agama kita, di dalam harta kita. Maka satu hal yang harus kita ingat, bahwa sekali-kali tidak ada keberkahan yang akan kita dapatkan dari harta yang kita miliki ketika kita tidak mengeluarkan sedekah, kita tidak mengeluarkan zakat, ketika kita tidak mengeluarkan infak untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Maka semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang penuh kesempurnaan ini, mari kita sempurnakan kembali dengan memberikan hak-hak untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan itu adalah kewajiban kita. Maka mari kita lihat kelebihan harta kita. Mari kita lihat kelebihan rezeki kita. Apabila memang bisa dikeluarkan, maka segeralah keluarkan. Karena sesungguhnya keberkahan yang Allah berikan kepada kita akan lebih memberikan manfaat kepada anak keturunan kita. Lebih memberikan manfaat kepada keharmonisan keluarga kita. Akan lebih memberikan manfaat kepada kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan ini adalah sebuah penyempurna di bulan Ramadan yang penuh barokah. Ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan semangat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.